Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Nisa di PPKN Corner. Adik-adik, hari ini adalah hari pertama kalian untuk memasuki materi pelajaran PPKN. Oh iya, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu yuk. Apa aja sih yang akan kalian pelajari selama 1 tahun atau 2 semester di mata pelajaran PPKN? Ada 6 bab. Bab pertama tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Bab kedua tentang norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Bab ketiga tentang perumusan dan pengesahan UUD 1945. Bab keempat tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Bab kelima tentang kerjasama dalam berbagai bidang. Dan bab terakhir karakteristik daerah tempat tinggal. Di semester 1, kalian akan mempelajari 3 bab. Begitu pula juga dengan semester 2. Jadi kita bagi 2 nih, ada 6 bab. Berarti di semester 1 kalian akan mempelajari bab 1, 2, dan 3. Sedangkan di semester 2 kalian akan mempelajari bab 4, 5, dan 6. Oke, kita lanjut ya. Di bab 1 kalian akan mempelajari 3 hal. Yang pertama, sejarah perumusan dasar negara, yaitu tentang pembentukan BPUPKI, Sidang 1 BPUPKI, dan juga Piagam Jakarta. Di materi kedua, kalian akan belajar tentang sejarah penetapan Pancasila, yaitu tentang PPKI. Dan yang ketiga, tentang nilai semangat para pendiri bangsa. Ada 2, yaitu nasionalisme dan patriotisme. Kalian bisa dapatkan dari tokoh-tokoh nasional seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan lain sebagainya. Di pertemuan terakhir, kita akan merefleksi atau bisa dikatakan seperti mereview apa saja sih yang sudah kalian pelajari selama 3 pertemuan ini. Tujuan pembelajaran. Ada 4 tujuan yang akan kalian dapatkan setelah belajar materi di bab 1. Yang pertama, tentang mensyukuri dan menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, tentang menganalisis penrumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, melihat komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang terakhir, melaksanakan tanggung jawab yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai keislaman yang akan kalian dapatkan di bab 1, kita mengetahui bahwa Pancasila tidak hanya dirumuskan oleh tokoh nasional seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Rajiman Widjodiningrat, Supomo, tetapi juga ada tokoh ulama yang ikut serta dalam proses penyusunan dasar negara seperti Kiai Haji Wahid Hasyim, ada juga Agus Salim, Ki Bagus Hadikusumo, Kahar Muzakir, Muhammad Hasan, dan masih banyak lagi. Kita lanjut ke materi yuk. Berawal dari sejarah BPUPKI. BPUPKI atau yang biasa dikenal dengan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, dalam bahasa Jepangnya yaitu Dokurutsu Junbi Chosakai, adalah organisasi yang dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Kita kembali, apa aja sih peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum tanggal 1 Maret? Berawal dari tanggal 8 Maret 1942, di mana Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Pihak Belanda memberikan Indonesia kepada Jepang.
Dan tepat pada 17 September 1944, pemerintah Jepang memperbolehkan Indonesia untuk merdeka. Sehingga dibentuklah BPUPKI ini untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945, anggota BPUPKI dilantik dengan jumlah 62 orang dari Indonesia dan 7 orang dari Jepang sebagai pengawas sidang. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, sidang pertama BPUPKI dilaksanakan. Jadi, adik-adik, BPUPKI ini melaksanakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama membahas tentang perumusan dasar negara, yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, dan sidang kedua membahas tentang konstitusi negara, yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Tujuan BPUPKI. BPUPKI memiliki 2 tujuan. Yang pertama, menarik simpati rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam melawan sekutu. Karena pada saat itu, negara Jepang sedang mengalami masa-masa sulit karena kalah dari Perang Asia. Yang kedua, mempelajari dan menyelidiki sesuatu yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia merdeka. Nah, siapa saja sih tokoh-tokoh BPUPKI? Ketua BPUPKI adalah KRT Rajiman Widyo-Diningrat. Wakil BPUPKI dari Indonesia yaitu RP Suroso. Sedangkan wakil BPUPKI dari Jepang, Ichibangase Yoshio. Nih, biar mudah diingat, karena wakil BPUPKI ada 2, kita ingat sebuah produk minuman seperti teh. Kalau Indonesia itu dikenal dengan teh sosro. Jadi kalau Indonesia teh sosro, berarti jawabannya analah RP Suroso. Sedangkan dari Jepang, teh apa ya dari Jepang? Teh Ichi Ocha. Jadi ingat Ichibangase Yoshio. Mudah kan ingatnya? Sidang 1 BPUPKI. Sidang 1 BPUPKI dilaksanakan di Gedung Chosang-in, Jalan Pejabon 6, Jakarta pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Tetapi sebenarnya nih, sidang BPUPKI telah dibuka pada tanggal 28 Mei 1945. Namun pelaksanaan pembahasannya baru dilaksanakan keesokan harinya, yaitu tanggal 29 Mei. Rajiman Widyo-Diningrat selaku ketua sidang menyatakan perlunya suatu dasar negara. Selanjutnya, beberapa anggota sidang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Rumusan-rumusan disampaikan memiliki perbedaan antara satu dan lainnya. Meskipun demikian, rumusan tersebut tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar dari bangsa Indonesia sendiri. Sehingga pada tanggal 29 Mei, Muhammad Yamin menjadi orang pertama yang menyampaikan gagasan rumusan dasar negara di sidang BPUPKI dan terdiri dari 5 dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Disusul keesokan harinya, Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Sama halnya dengan Muhammad Yamin, dia juga menyampaikan 5 asas dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, dan juga musyawarah.
Di hari terakhir, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Ia membuka pidatonya dengan kritik kepada pembicara dalam sidang yang dinilai terlalu meributkan hal yang kecil. Hal ini karena sejak tanggal 28 Mei 1945, para pembicara sebelumnya disibukkan oleh perdebatan bagaimana bentuk negara kelak, wilayah akan ditetapkan sebagai negara Indonesia, dan cara menjalankan pemerintahannya. Ia menjelaskan bahwa modal utama dari negara yang akan segera lahir itu tak lain adalah kemerdekaan. Ia kemudian mengumumkan rumusan yang mencakup 5 dasar negara yang disebut dengan Pancasila. Makanya pada tanggal 1 Juni 1945 disebut sebagai hari lahir Pancasila. Berikut 5 dasar yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Ada nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ketuhanan yang Maha Esa. Kita lanjut kepada Piagam Jakarta. Piagam Jakarta merupakan piagam atau naskah yang disusun dalam rapat panitia 9 atau 9 tokoh Indonesia pada tanggal 22 Juni 1945. Pada tanggal tersebut, Panitia 9 mengadakan rapat di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Panggang, Saan Timur, nomor 56, Jakarta. Panitia 9 mencapai satu kesepakatan mengenai rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Rancangan tersebut oleh Soekarno diberi nama yaitu Mukaddimah. Oleh Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta. Oleh Sukiman Wirjosanjoyo disebut Gentleman Agreement. Adapun dalam Piagam Jakarta, rumusan dasar negara kalian bisa lihat di alinea keempat, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari Piagam Jakarta, kita bisa melihat ini hampir persis dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kalian baca. Oke. Baiklah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Siapa saja sih anggota Panitia 9 itu? Dari Panitia 9 saja kita tahu terdiri dari 9 orang, yaitu yang pertama diketuai oleh Insinyur Soekarno. Seperti ini wajahnya. Kita lanjut. Yang kedua, yaitu Muhammad Hatta sebagai wakil dari Panitia 9. Selanjutnya ada Muhammad Yamin. Yang keempat ada A.A. Meramis. Yang kelima yang pakai kacamata Abi Kusno Cokro Suroso. Yang keenam Kahar Muzakir. Di sebelahnya ada Agus Salim. Di sebelahnya ada Wahid Hashim. Dan terakhir ada Ahmad Subarjo. Berikut foto kegiatan Panitia 9 sedang merancangkan Mukaddimah atau rumusan dasar negara. Nah, bisa kalian lihat lebih jelas tentang rumusan dasar negara dari Piagam Jakarta yang terdiri dari 5 sila. Sama halnya dengan
rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Baiklah adik-adik, karena kita sudah belajar tentang sejarah pembentukan BPUPKI, sidang pertama BPUPKI dan juga Piagam Jakarta, maka berakhir pula penjelasan materi di pertemuan pertama. Sampai ketemu minggu depan semuanya. Mohon maaf jika Ustazah ada salah kata. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.